Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Lause Yuni akan menemani kalian di sekolah minggu online ya. Yuk semuanya, kita mau siap-siap sekolah minggu. Kita berdoa dulu ya. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, nggak boleh tengok kanan kiri. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan beri kami kesehatan, beri kami ketabahan dalam menghadapi semua situasi yang ada saat ini. Tuhan, tolong hadir di tengah-tengah kami, buatlah kami mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu enggak? Apa ya? Ayo. Yang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk memberitakan berita keselamatan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Lagunya seperti ini nih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, yang belum bisa, yuk kita belajar sama-sama. Ya, oke? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Hei, halo anak-anak. Lause sedang merawat tanaman. Tanamannya perlu disiram ya. Tapi Lause lapar ya. Tadi belum sempat makan. Lause mau makan roti dulu ah. Tapi tangan Lause kotor. Kira-kira boleh makan nggak ya? Lause tangannya kotor. Cuci tangan dulu ya. Nah, sekarang tangan Lause sudah bersih. Anak-anak, tahu nggak kalau tangan kita kotor, kita jadi nggak bisa pegang apa-apa. Karena semua yang kita pegang akan jadi kotor juga. Kalau kita pegang makanan, pegang roti, lalu rotinya masuk ke mulut, kita bisa sakit loh anak-anak. Nah, tahukah kalian kalau dosa seperti itu juga? Dosa itu seperti kotoran yang bisa membuat kita itu sakit. Jikalau hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita bisa kacau deh. Kita nggak akan bisa masuk surga, ya. Kita nggak bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Terus gimana dong caranya supaya dosa-dosa kita bisa dibersihkan? Nah, yuk kita lihat video yang satu ini. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Wah, siapa itu yang berseru-seru supaya orang-orang bertobat dan dibaptis? Anak-anak tahu nggak itu siapa? Ya, benar. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Masih ingat kan dengan Yohanes Pembaptis? Dia adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu ke dunia ini. Ya, Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada orang-orang bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang agar bertobat supaya mereka bisa masuk ke surga. Ya, anak-anak tahu nggak bertobat itu apa? Ya, bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Jika dahulu kita hidup fokus pada duniawi atau mencari kesenangan untuk diri kita sendiri, sibuk terus sama diri kita sendiri, ketika kita sudah bertobat, kita berubah anak-anak. Tujuan hidup kita berubah, fokus hidup kita berubah, yaitu kita lebih fokus kepada Tuhan. Kita berbuat,
kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, bertobat itu berarti kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Dan kita memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji, janji Tuhan, aku tidak akan melakukannya lagi. Nah, ketika Yohanes Pembaptis sudah mengajak orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, kemudian Yohanes Pembaptis membaptiskan mereka semua. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, baptisan itu adalah tanda bahwa kita mau dan bersedia dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan kita mau memulai hidup baru, yaitu hidup benar menurut apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sampai hari ini kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan melalui Yohanes Pembaptis. Di gereja kita ini ada 2 macam baptisan yang dilakukan. Nomor 1, baptisan anak. Yang kedua, baptisan dewasa atau CD untuk orang-orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Ya. Kemudian ada gereja yang melakukan baptis selam. Ada pula yang melakukan baptis percik seperti yang gereja kita lakukan. Keduanya sama, tujuannya juga sama, yaitu tanda bahwa kita itu mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ya, sekarang Lausa mau tunjukkan sesuatu pada kalian. Yuk kita lihat sama-sama. Pada awalnya, Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya. Manusia itu bersih, manusia itu tidak mengenal dosa. Sehingga manusia bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Namun, dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden. Ya, mereka hidup terpisah jauh. Nah, tapi anak-anak, Tuhan itu Maha Kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah mengirimkan anaknya untuk datang ke dunia ini dan menebus dosa-dosa kita semua. Menjadi juru selamat bagi kita. Ya, Ia akan membersihkan dosa-dosa kita semua. Nah, dan kelak kita bisa tinggal lagi bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dibersihkan. Sebesar apapun kesalahan kita, ketika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengampuni kita dan menolong kita. Tuhan akan membersihkan dosa-dosa kita. Nah, anak-anak,
baptisan memang tidak membuat kita langsung masuk ke surga. Satu-satunya cara agar kita bisa tinggal bersama Allah di surga adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan saja. Ya. Baptisan adalah tanda bahwa kita itu percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Benar, langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam wujud burung merpati. Kemudian terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah. Dialah Sang Mesias sejati, Sang Juru Selamat yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh bangsa Israel. Tapi Lause, Tuhan Yesus kan tidak berdosa. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis dong. Ya, benar sekali. Tapi Tuhan Yesus mau dibaptis untuk memberikan teladan buat kita semua bahwa kita perlu dibersihkan dari dosa-dosa kita dan untuk memulai hidup baru, yaitu sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita belum dibaptis? Apa kita tidak bisa dibersihkan dari dosa-dosa kita? Enggak ya. Jikalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita tetap bisa diampuni dari dosa-dosa kita. Ingat ya anak-anak, bukan baptisan yang membuat kita masuk ke surga, tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Itu yang penting ya. Baptisan mengingatkan bahwa Tuhan itu sudah membasuh dosa-dosa kita dan kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, tentu saja seperti Tuhan Yesus, kita juga harus berani menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tuh anak Tuhan. Ya, misalnya waktu ada teman-teman yang ngajak kita mencontek, berbohong, atau bahkan mencuri, ya, kita harus dengan tegas berkata, tidak mau saya, ini tidak benar ini, ya.
harus ingat tentang perintah Tuhan. Nah, lalu kita harus mengisi hidup kita dengan banyak berdoa, baca Alkitab, dan selalu berusaha untuk bersikap baik pada semua orang. Nah, hari ini Lause mau mengajak anak-anak untuk bereksperimen. Yuk kita lihat sama-sama. Kalau kita sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan ketika dosa kembali datang untuk mengotori hidup kita, maka dengan pertolongan Tuhan Yesus, semua dosa akan menyingkir ya anak-anak. Ya, anak-anak lihat. Ya. Oke. Saya tunjukkan ya. Ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sekarang tiba waktunya kita untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 10 ayat 10 yang berbunyi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita ulang satu kali lagi ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, dihafalkan ya anak-anak. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau bahkan rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami semua. Tuhan tolong setiap kami supaya kami mau dengan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, menjadi murid Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Tolong Tuhan beri kami Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk menjadi murid Tuhan yang teladan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.